referensi penyelesaian problem-problem kebangsaan. Tapi begini Bang Idrus, apa yang kemudian bisa diartikan oleh masyarakat ketika kemudian nanti ketua umum yang akan memberikan statement? Kalau Bang Hanta tadi prediksinya akan normatif, baik-baik saja begitu kan. Tapi kemudian kan tidak sinyal-sinyal koalisi mungkin tapi keluar berat, sinyal. maknanya tadi referensi persoalan-persoalan bangsa. Karena itu sebenarnya kan sebelum pada saat kita komunikasi dengan ketua umum partai-partai politik, kita sudah menyodorkan yang namanya kertas posisi. Jadi pointers-pointers yang diproyeksikan akan menjadi dasar dalam membuat statement-statement politik pada saat memberikan pidato singkat di sini. Kita sudah sampaikan itu. Bagaimana komitmen kita menghadapi pemilu 2014 yang akan datang. Yang idealnya kita ingin pemilu itu berlangsung secara berkualitas, secara demokratis, dan bahkan lebih daripada itu. Kemudian bagaimana kita ke depan dan bagaimana komunikasi politik yang kita lakukan di dalam menghadapi pemilu yang oleh Partai Golkar itu dikatakan ada perdebatan-perdebatan konseptual apa program kita. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi kita harus melakukan pendekatan kepada rakyat dengan pendekatan program, ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Dan karena itu yang ketiga yang sering kita soroti adalah realitas hari ini menunjukkan bahwa hampir seluruh elemen bangsa sudah terperangkap pada pragmatisme politik. Nah, untuk merubah ini salah satu diantaranya adalah bicara konsep. Tidak bisa lagi kita juga mengikuti asal menang, tidak menghalalkan segala cara, yang penting menang. Golkar ingin memenangkan pertarungan ini secara berkualitas melalui konsep. Baik, kita ingin seperti itu. Politik yang bermartabat. Nah, itu saya kira politik yang bermartabat. Itu idealisme kita. Tapi begini Mas Hanta, entah pemetaan dari partai politik sendiri yang kemudian tidak sebegitu karetnya atau fleksibelnya satu sama lain. Kemudian bahkan harus sampai mengambil momen juga Idul Fitri begitu kan. Yang di mana baik, etiketnya baik begitu, kemudian membuat pertemuan ini harus menjadi momentum. Tapi apakah di kedepannya Mas Hanta, di luar dari silaturahmi Idul Fitri begitu, ini bisa menjadi agenda rutin bagi partai politik? Nama juga momentum. Momentum itu biasanya awal dari sebuah yang besar sebenarnya. Jadi kira-kira begitu. Dan kalau saya boleh bukan menduga, menganalisa, sebenarnya ada konstelasi ini kita berangkat dari Undang-Undang Pilpres. Prediksi saya, kalau ada kesepakatan ini, Undang-Undang Pilpres tidak akan direvisi. Kalau Undang-Undang Pilpres tidak direvisi, artinya yang bisa persyaratan untuk mendukung pasangan Presiden Wapres adalah dengan dukungan minimal 20% perolehan kursi di DPR atau 25% perolehan suara nasional. Nah, ketika itu tidak ada revisi, maka partai-partai besar, partai-partai itu menjadi penentu dalam konsep politik Pilpres 2014. Nah, kalau dibaca dari tren survei, kita tahu Partai Golkar adalah salah satu kandidat pemenang pemilu legislatif bersama PDI Perjuangan. Bergantian di beberapa survei, tapi Golkar lebih banyak. Nah, dengan demikian, kita batasi satu kesepakatan saja. Di awal misalnya komunikasi ini tidak ada revisi Undang-Undang Pilpres, Demokrat dan Golkar serta PDIP tidak mengendaki revisi, maka bisa dikatakan partai ini, terutama Golkar dan PDIP, menjadi penentu konstelasi politik 2014 ke depan. Satu itu. Tapi Bung Hanta boleh saya lanjutin? Oke. Nah, ketika yang itu sudah ada, maka karena Golkar yang besar bisa mengatur, tanda petik, membuat skenario siapa yang bisa naik dan tidak bisa naik. Kesepakatan kedua adalah menentukan kira-kira koalisinya seperti apa dan biasa naik. Yang kuat bisa juga tidak bisa naik kalau kemudian dia bukan penentu di partai politik. Jadi yang bisa naik konstelasi Pilpres 2014 itu kan 3 paling tidak. Satu, pengendali partai. Pengendali partai. Kalau kader-kader partai tidak. Pengendali partai seperti saya katakan nama. Kalau di Golkar adalah Pak Abu Rizal Bakri. Kalau di PDIP Ibu Mega. Di Demokrat adalah Pak SBY. Nah, kita tidak tahu konvensi seperti apa. Yang kedua, jalur yang bisa naik konstelasi itu adalah pemilik kapital. Yang memiliki standar, lebih dari standar ya. Mereka bisa mempengaruhi partai politik untuk mendukung beliau dan seterusnya. Atau yang ketiga, figur yang memiliki elektabilitas yang mumpuni di atas standar rata-rata. Nah, ketiga ini diperlukan. Kalau misalnya kasus Golkar sudah punya stabilitas suara partainya, maka yang dibutuhkan adalah figur yang memiliki elektabilitas kuat untuk mendongkrak sang capres yang akan diusung oleh Partai Golkar. Itu artinya membutuhkan koalisi. Nah, koalisi ini sangat ditentukan oleh pimpinan partai. Mas Hanta, dari 3 poin tadi yang Mas Hanta sebutkan, tiga faktor penting penentu. Golkar memiliki itu? Golkar saya kira kalau dari partai sudah paling unggul. Termasuk dengan poin nomor 3?
poin nomor 3, elektabilitas saya kira itu menjadi tantangan terberat dari Partai Golkar. Tantangan terberat. Saya Karena kira ada Bung Hatta begini, saya kira begini ya. Jadi memang seperti itu sebenarnya memang. Jadi arah kepolitikan kita ke sana seperti itu. Tetapi bagaimana bentuk komunikasi itu? Maka Partai Golkar dengan pertemuan ini kita ingin mengatakan bahwa komunikasi politik tetap menjadi landasannya adalah ideologi. Bukan hanya sekedar kepentingan-kepentingan sesaat. Jadi lalu instrumen kita adalah konsep, adalah ide. Jadi tidak hanya sekedar melakukan komunikasi politik, karena pengalaman juga selama ini bahwa koalisi-koalisi yang dibentuk itu biasanya di tengah jalan itu tidak jalan ya. Jadi ada pecah kongsi kalau dalam bahasa-bahasa keseharian kita. Kenapa begitu? Karena ikatannya tidak kuat. Kenapa ikatannya tidak kuat? Karena bukan ideologi yang merekatkan, bukan konsep yang merekatkan, tetapi kepentingan. Begitu kepentingan sesaat tidak terpenuhi, maka tentu pecah kongsi terjadi. Nah, Partai Golkar mengawali dengan pertemuan hari ini mengajak kepada seluruh elemen bangsa, mari kita berkoalisi dengan ada alat perekatnya ideologi, perjuangan. Ada instrumennya, adalah konsep. Itu bukan hanya sekedar berkoalisi. Ini pertarungan gagasan. Ya, pertarungan gagasan, saya kira itu. Setuju Mas Hanta, pertarungan gagasan. Kalau itu sangat setuju. Saya juga setuju. Jadi namanya pengamat itu dia melihat akan ke depan. Tetapi bagaimana bentuknya? Golkar ingin memberikan warna-warnanya adalah di dalam koalisi. Landasannya adalah ideologi. Tidak, warna kuning harus lebih pekat lah di koalisi itu. Gini, lebih banyak barokahnya kayak gitu. Bang, berarti tadi dari poin nomor 3 yang dikatakan Mas Hanta tadi soal elektabilitas, cukup percaya diri ya Golkar soal ini? Saya kira bukan hanya hari ini, saya kira salah satu koran yang memuat di situ menunjukkan bahwa elektabilitas itu selalu naik. Dan memang inilah ciri dari mulai daripada 2, 3, 5, sekarang ada 8, ada 9, ada mengatakan lebih dari sudah 2 digit ke atas. Tetapi intinya adalah elektabilitas ketua umum itu trennya naik. Dan ini penting di dalam mengamati elektabilitas. Sebentar, saya ingin Mas Hanta juga membahasakan ini kemudian dengan menjadi tuan rumah acara silaturahmi ini. Apakah ini menjadi juga kemudian kepercayaan diri yang coba ditunjukkan juga kepada partai-partai lain bahwa Golkar sudah dengan standing positionnya yang cukup kuat? Saya kira iya, Golkar ingin menunjukkan itu secara kuantitas. Golkar memang pantas, saya kira harus kita akui secara kuantitas memiliki kekuatan. Dan berdasarkan tracking hasil survei, memang salah satu kandidat terkuat pemenang pemilu 2014 kalau trennya tidak berubah. Itu satu. Yang kedua, dari segi kualitatif kita bisa lihat jam terbang Golkar kan bisa dikatakan unggul dibandingkan lain. Jadi ingin mengambil peran sangat strategis di komunikasi awal. Memang demikian. Bukan, kita memang ini mengajak senantiasa untuk tidak hanya pertimbangan-pertimbangan kuantitatif, tapi pertimbangan kualitatif. Karena itu kita mengajak dari awal Partai Golkar memiliki visi Indonesia 2045. Betul. Inilah konsep Golkar. Dan momentum terpenting itu menurut saya begini, Balkis. Bagi saya misalnya Bang Idrus yang sedang pakai baju kuning. Ya, kalau melihat ada Ibu Balkis dan saya. Baik, kita tahan dulu Mas Hanta karena sudah masuk ke dalam ruangan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Budiono dan juga Presiden Republik Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri sedang memasuki ruangan dari acara silaturahmi Idul Fitri 1434 Hijriah dan silaturahmi kebangsaan 2013 yang dihadiri oleh seluruh peserta partai pemilu 2014. Baik. Kita akan menantikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat ini. Suara Universitas Pajajaran dan paduan suara beringin muda dengan dirigen Dharma Oratmangun. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk
kami persilahkan duduk kembali. Yaitu tadi lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan selama dengan seluruh partai yang juga hadir di sini. Dan saya akan bersama Mas Hanta nanti juga tetap di kabar khususnya Mas Hanta ya. Yang kita harapkan nanti kita lihat dari menu utama yang disajikan oleh silaturahmi ini. Dan kita saksikan dulu acara silaturahmi Idul Fitri 1434 Hijriah dan silaturahmi kebangsaan 2013. Yang terhormat pimpinan dan pengurus partai-partai politik peserta pemilu 2014, yang terhormat yang pada malam hari ini akan dibacakan oleh yang terhormat Kori Internasional Raden Harmoko yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 103 sampai dengan 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله
يفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.